Oke bro, mari kita bedah buku ini. Bayangin kita lagi nongkrong di warung kopi. Ngobrol santai sambil ngeliatin orang lewat. Jadi gini, Planetary Gentrification ini kayak buku yang nyanyi lagu tentang kota-kota di seluruh dunia yang lagi berubah cepat banget. Tapi perubahannya nggak selalu bikin semua orang happy. Aku ceritain ya, sambil kita ngopi. Jadi, penulisnya, Loretta Lyss, Hyun Bang-shin, sama Ernesto Lopez Morales. Ini kayak 3 detektif urban yang jalan-jalan ke kota besar. Dari London, New York, sampai Shanghai, Mumbai, Istanbul. Bahkan ke Amerika Latin kayak Rio. Mereka nanya, kok kota-kota ini berubah jadi lebih mewah? Tapi kenapa banyak warga aslinya malah kepepet, kudu pindah? Mereka nyebut fenomena ini, planetary gentrification. Bukan gentrifikasi biasa yang cuma soal hipster. Bikin kafe craft beer di daerah kumuh. Tapi sesuatu yang lebih gede, lebih global, dan sering banget diatur sama yang punya kuasa. Kayak pemerintah atau developer besar. Misalnya, bayangin daerah di Jakarta, katakanlah kampung di pinggir sungai. Tiba-tiba ada proyek bikin apartemen mewah atau mall. Warga yang udah tinggal puluhan tahun di situ digusur. Dikasih kompensasi kecil, atau malah nggak dikasih apa-apa. Terus, daerah itu disulap jadi tempat yang cuma mampu dibeli orang kaya. Nah, buku ini bilang, kejadian kayak gitu nggak cuma di Jakarta, tapi di mana-mana. Di London, misalnya, perumahan rakyat yang dulu murah sekarang jadi sasaran investor. Harganya naik gila-gilaan. Orang biasa mana kuat bayar. Di Shanghai, kampung-kampung tua dirubuhin buat bikin gedung pencakar langit. Di Rio, pas ada Olimpiade, favela-favela atau kampung miskin. Banyak yang dibersihin, supaya kota kelihatan kinclong. Yang bikin cerita ini seru, bro, mereka bilang gentrifikasi ini nggak cuma soal duit. Tapi juga soal politik. Banyak pemerintah yang ngelihat kota sebagai mesin bikin untung. Jadi, mereka bikin kebijakan yang memudahkan investor. Kasih izin proyek gede, atau malah bantu, bersihin, daerah biar developer bisa masuk. Hasilnya, orang-orang miskin atau kelas pekerja yang nggak punya kuasa hukum atas tanah mereka. Misalnya yang tinggal di lahan sewa atau nggak punya surat resmi. Akhirnya kehilangan tempat tinggal. Mereka terpaksa pindah ke pinggiran kota. Jauh dari kerjaan, sekolah, atau komunitas mereka. Tapi, ini dia plot twistnya. Gentrifikasi ini nggak cuma soal barat, ngajarin, timur atau utara, ngatur, selatan. Di buku ini, mereka kasih contoh kayak di Mumbai atau Seoul, di mana gentrifikasi punya rasa lokal. Misalnya, di India, ada kelas menengah baru yang pengen gaya hidup modern. Jadi mereka dukung proyek-proyek, bersihin, daerah kumuh. Padahal itu rumah orang lain. Atau di Amerika Latin, gentrifikasi sering dikemas sebagai pembangunan kota, biar kelihatan positif. Padahal ujung-ujungnya sama, orang miskin minggir. Mereka juga ngobrolin soal perlawanan, bro. Banyak komunitas yang nggak diam aja. Di beberapa kota, warga bikin protes, demo, atau malah bikin koalisi buat nahan laju gentrifikasi. Kayak di Istanbul, warga pernah ribut gara-gara taman kota mau digusur buat mall. Atau di London, ada kelompok yang berantem buat nyelamatin perumahan rakyat dari privatisasi. Jadi, intinya, buku ini kayak cerita detektif yang buka mata kita soal gimana kota-kota di seluruh dunia lagi dirombak. Tapi rombakannya sering nggak adil. Mereka nanya ke kita, kota ini sebenarnya buat siapa sih? Buat yang punya duit doang? Apa buat semua orang? Dan yang bikin gue respect, mereka nulisnya nggak cuma teori doang, tapi pakai contoh-contoh nyata. Jadi kita bisa ngerasa, wah, ini beneran kejadian di sekitar kita. Oke, kita lanjutin ngobrol santai kayak tadi. Tapi sekarang gue zoom in ke beberapa poin penting dari planetary gentrification. Yang mungkin perlu lu tekankan buat riset. Biar nggak kelewat. Ini kayak highlight, yang bikin buku ini beda dari obrolan gentrifikasi biasa. Pertama, gentrifikasi bukan cuma soal kelas menengah hipster. Buku ini nge-push ide bahwa gentrifikasi nggak selalu soal kelas menengah yang pindah ke daerah miskin. Bikin kafe, terus harga rumah naik. Mereka bilang, itu cuma satu sisi cerita. Yang lebih besar adalah peran negara dan kapital global. Pemerintah sering jadi dalang di balik gentrifikasi. Lewat kebijakan kayak tax break buat developer,
proyek megah kayak stadion atau waterfront. Atau malah regulasi yang bikin warga miskin gampang digusur. Jadi, kalau lu riset, jangan lupa cek siapa yang beneran mengatur perubahan di kota. Bukan cuma nyalahin hipster. Kedua, skala planet bikin semua terhubung. Judulnya nggak lebay, bro. Planetary, itu serius. Mereka bilang gentrifikasi sekarang udah kayak jaringan global. Kayak internetnya perubahan kota. Duit dari investor di Dubai bisa masuk ke proyek di Mumbai. Atau kebijakan urban dari London diadopsi di Jakarta. Tapi, tiap tempat punya rasa gentrifikasi sendiri. Tergantung budaya, sejarah, sama politik lokal. Misalnya, di Seoul, gentrifikasi sering dikaitin sama K-pop culture. Yang bikin daerah jadi trendy. Sementara di Rio, lebih ke proyek olahraga atau pariwisata. Jadi, coba lihat gimana kota yang lu pelajari, nyanyi, lagu gentrifikasi versi mereka sendiri. Tapi tetap nyambung ke tren global. Ketiga, displacement, efek nyata yang harus dilihat. Salah satu poin yang mereka tekanin adalah dampak gentrifikasi ke warga. Terutama yang miskin. Displacement atau penggusuran atau pemindahan paksa. Itu nggak cuma soal orang kehilangan rumah. Tapi juga komunitas, sejarah. Sama akses ke kerja atau sekolah. Mereka bilang, ini sering dianggepin, efek samping, doang sama pemerintah atau developer. Padahal ini inti masalahnya. Ada dua tipe, direct displacement atau warga digusur langsung. Sama indirect displacement atau, harga naik sampai warga nggak mampu tinggal. Kalau riset lu soal dampak sosial, poin ini wajib banget ditekankan. Keempat, perlawanan dan alternatif. Mereka juga ceritain soal gimana warga nggak cuma jadi korban, tapi juga berjuang. Ada komunitas yang bikin gerakan. Kayak di Istanbul yang protes proyek urban. Atau di New York yang lawan privatisasi ruang publik. Buku ini ngajak kita mikir. Gentrifikasi itu bukan takdir, tapi bisa dilupain atau diubah lewat kebijakan yang lebih adil. Kayak bikin perumahan terjangkau atau lindungin hak warga atas tanah. Jadi, kalau lu mau riset yang nggak cuma deskripsi tapi juga solusi, coba dalemin bagian perlawanan ini, bisa kasih inspirasi. Kelima, konteks lokal vs narasi global. Satu lagi yang perlu lu garis bawahi. Buku ini bilang gentrifikasi itu kompleks. Nggak bisa pakai kacamata barat doang. Buat ngerti apa yang terjadi di Asia, Afrika, atau Amerika Latin. Misalnya, di barat, gentrifikasi sering dikaitin sama kelas kreatif. Tapi di Global South, seringnya lebih ke penggusuran demi proyek infrastruktur atau modernisasi. Jadi, kalau riset lu spesifik ke satu kota atau wilayah, pastiin lu masukin konteks lokal, politiknya, budayanya, sejarahnya. Biar nggak cuma ngikut teori umum. Oh ya, satu catatan kecil. Buku ini rada akademis. Jadi kadang bahasanya agak berat kayak lagi kuliah urban studies. Tapi ceritanya kaya, bro. Apalagi kalau lu suka ngulik kota sama dinamikanya. Mungkin lu juga mau cek data lokal biar nyambung sama teori mereka. Kayak lihat kebijakan Pemda atau proyek properti di kota yang lu pelajari. Yo bro, asik nih kita lanjutin obrolan soal gentrifikasi di Indonesia. Fokus ke konteks lokal Jakarta dan kota lain. Sambil tarik referensi tambahan, buat bikin ceritanya makin padat. Kita bayangin lagi kita lagi duduk di warung kopi. Peta Jakarta sama kota lain udah terbuka. Kita sambil nyatet apa yang bikin gentrifikasi di sini beda dari cerita planetary gentrification. Gue bakal dalemin berdasarkan poin-poin kayak peran pemerintah, displacement, sama dinamika lokal. Plus bawa sumber lain biar makin mantap. Let's dive in. Gentrifikasi di Jakarta. Dari kampung ke megaproyek. Jakarta itu kayak laboratorium gentrifikasi, bro. Setiap sudut kota punya cerita soal perubahan. Dan ini nyambung banget sama apa yang dibilang Loretta Lyss dan kawan-kawan di Planetary Gentrification. Gentrifikasi sering didorong negara atau kapital global. Tapi punya rasa lokal. Di Jakarta, rasa lokalnya adalah campuran proyek ambisius pemerintah. Developer raksasa, sama ketimpangan yang bikin orang miskin makin tersingkir. Mari kita lihat beberapa kasus. Pertama, kampung kota dan penggusuran. Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Salah satu contoh gentrifikasi yang paling kelihatan di Jakarta adalah penggusuran kampung kota. Kayak Bukit Duri atau Kampung Akuarium.
Dulu, daerah ini rumah buat ribuan warga berpenghasilan rendah. Tukang ojek, pedagang, buruh. Tapi, pas era Gubernur Ahok tahun 2014 sampai tahun 2017, banyak kampung digusur dengan alasan penataan kota atau normalisasi sungai. Biar Jakarta bebas banjir. Hasilnya, warga dipindah ke rusun, rumah susun, yang sering jauh dari mata pencaharian mereka, atau malah nggak dapat apa-apa. Menurut laporan dari LBH Jakarta, 2016, penggusuran di Bukit Duri bikin lebih dari 1.200 keluarga kehilangan rumah. Dan kompensasinya minim. Setelah digusur, lahan ini sering berubah jadi proyek komersial, kayak apartemen atau ruang publik, yang akhirnya lebih dipakai kelas menengah. Ini mirip banget sama poin planetary gentrification soal direct displacement. Warga nggak cuma kehilangan rumah, tapi juga komunitas dan akses ke kota. Bedanya, di Jakarta, narasi penataan ini sering dipakai buat bikin penggusuran kelihatan positif. Padahal itu cuma buka jalan buat developer. Kedua, SCBD dan Sudirman, gentrifikasi elit. Di tengah kota, coba lihat SCBD, Sudirman Central Business District. Dulu daerah Sudirman Tamrin cuma kantoran biasa. Sekarang jadi pusat finansial dengan gedung pencakar langit. Mal mewah kayak Pacific Place. Sama apartemen yang harganya miliaran. Ini gentrifikasi versi elit, bro. Menurut artikel di The Jakarta Post 2019, harga tanah di SCBD udah nyampe 300 juta rupiah per meter persegi. Bikin daerah ini cuma bisa diakses sama perusahaan multinasional atau orang super kaya. Dampaknya, banyak pekerja informal, pedagang asongan, sopir, atau petugas kebersihan, yang dulu tinggal di sekitar, misalnya di Bendungan Hilir, kini terdesak karena harga sewa naik. Mereka pindah ke pinggiran kayak Cakung atau Tangerang. Ini nyambung sama indirect displacement yang dibahas di buku. Nggak ada penggusuran paksa, tapi tekanan ekonomi bikin warga minggir sendiri. Konteks lokal di sini adalah Jakarta sebagai kota global yang pengen saingan sama Singapura. Jadi pemerintah ngasih karpet merah buat investor lewat izin proyek cepat. Ketiga, reklamasi Teluk Jakarta, gentrifikasi di atas air. Proyek reklamasi Teluk Jakarta, meski sempat macet, adalah contoh lain. Rencananya, pulau-pulau buatan ini bakal jadi kawasan elit dengan perumahan mewah, mal, sama resor. Tapi, dampaknya ke nelayan lokal di Jakarta Utara, kayak di Muara Angke, gede banget. Menurut riset dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, 2018. Reklamasi bikin tangkapan ikan turun drastis. Dan banyak nelayan kehilangan mata pencaharian. Lahan yang tadinya milik umum, laut, disulap jadi properti privat. Ini mirip sama argumen planetary gentrification. Soal gentrifikasi yang didorong kapital global. Tapi di Jakarta, konteksnya lebih ke ambisi bikin world class city. Sayangnya, world class ini sering cuma buat yang punya duit. Sementara nelayan atau warga miskin dikorbankan. Gentrifikasi di kota lain di Indonesia. Di luar Jakarta, gentrifikasi juga merajalela. Tapi tiap kota punya bumbu lokal yang bikin ceritanya unik. Gue tarik beberapa contoh biar lu punya gambaran lebih luas. Pertama, Surabaya. Dari kampung ke kota modern. Di Surabaya, gentrifikasi kelihatan di proyek-proyek, kayak Surabaya Riverfront, atau pembangunan di daerah Tunjungan. Dulu, tepi sungai banyak dihuni warga kampung. Tapi sekarang mulai disulap jadi kawasan komersial dengan kafe, hotel, sama ruang publik yang estetik. Menurut jurnal dari ITS 2020, pembangunan ini sering bikin warga kampung tergusur. Entah karena penggusuran langsung, atau karena harga tanah naik. Yang bikin Surabaya menarik adalah peran pemerintah kota yang agresif bikin Surabaya jadi kota modern. Tapi kadang lupa sama warga marginal. Ini nyambung sama buku yang bilang gentrifikasi sering dikemas sebagai kemajuan, tapi dampaknya nggak merata. Di Surabaya, konteks lokalnya adalah sejarah sebagai kota pelabuhan. Jadi banyak proyek fokus ke waterfront. Mirip kayak di kota-kota global lain. Kedua, Makassar, pariwisata dan Losari. Di Makassar, gentrifikasi banyak terjadi di kawasan pantai Losari sama sekitarnya. Dulu Losari cuma pantai biasa dengan pedagang kaki lima. Sekarang jadi ikon wisata dengan anjungan baru. Restoran fancy,
Sama hotel bintang 5 di dekatnya. Harga properti di sekitar Losari naik drastis. Dan banyak pedagang kecil yang dulu jualan di situ kini dipindah ke lokasi yang kurang strategis. Posting di X 2023, bilang revitalisasi Losari bikin kota kelihatan maju. Tapi warga lokal banyak yang ngerasa kehilangan jiwa tempat itu. Ini mirip sama poin planetary gentrification soal gentrifikasi yang ngubah identitas tempat. Konteks lokal Makassar adalah pariwisata dan ambisi jadi gerbang timur Indonesia. Jadi gentrifikasi di sini lebih didorong narasi wisata ketimbang hipsterisasi kayak di barat. Ketiga, Medan. Dari Delhi ke modernitas. Di Medan, gentrifikasi kelihatan di daerah Kesawan atau Merdeka Walk. Kesawan yang dulu pusat sejarah Tionghoa dan Melayu sekarang jadi kawasan kafe dan restoran yang lebih ngincer kelas menengah. Sementara itu, proyek perumahan elit di pinggiran Medan, kayak Cemara Asri, bikin harga tanah di sekitar naik. Dan petani atau warga lokal mulai tergusur. Menurut artikel di Waspada Online, 2021, pembangunan di Medan sering dikaitkan sama investor dari luar, termasuk Singapura atau Malaysia, yang bikin gentrifikasi di sini punya rasa regional. Ini nyambung sama ide buku soal jaringan global gentrifikasi. Tapi di Medan, konteks lokalnya adalah perpaduan budaya Tionghoa, Melayu, sama Batak. Yang bikin perubahan kota punya dinamika sendiri. Apa yang bikin gentrifikasi Indonesia spesial? Berdasarkan contoh-contoh ini, ada beberapa hal lokal yang bikin gentrifikasi di Indonesia beda dari cerita global di planetary gentrification. Pertama, narasi penataan kota. Di Jakarta, Surabaya, atau Makassar, gentrifikasi sering dibungkus dengan jargon, penataan, atau modernisasi. Misalnya, penggusuran kampung di Jakarta diklaim buat atasi banjir. Padahal lahan kosongnya malah jadi proyek komersial. Ini beda sama gentrifikasi di barat yang lebih terang-terangan soal kelas kreatif atau hipster. Di Indonesia, narasi ini bikin gentrifikasi kelihatan, demi kebaikan bersama. Padahal sering cuma untungin segelintir orang. Kedua, hak atas tanah yang rapuh. Banyak warga di kampung kota Jakarta atau daerah pinggiran nggak punya sertifikat tanah resmi. Bikin mereka gampang digusur. Menurut laporan Amnesty Indonesia, 2017. Ini salah satu alasan kenapa displacement di Indonesia lebih brutal ketimbang di kota-kota barat yang dibahas buku. Di mana warga biasanya punya perlindungan hukum lebih kuat. Ketiga, pariwisata sebagai pemicu. Di Makassar, Bali, atau Medan, pariwisata jadi mesin gentrifikasi besar. Ini beda sama gentrifikasi di London atau New York yang lebih ke finansialisasi properti. Di Indonesia, turis lokal dan asing bikin permintaan ruang baru. Kafe, hotel, villa, yang bikin harga tanah melambung dan warga lokal tersingkir. Keempat, perlawanan yang sporadis. Kalau di planetary gentrification cerita perlawanan komunitas di Istanbul atau London cukup terorganisir. Di Indonesia perlawanan warga masih sporadis. Misalnya, di Kampung Akuarium. Pemda sempat bikin Kampung Susun sebagai antitesis kebijakan pemimpin sebelumnya. Tapi skala besar kayak gerakan anti-gentrifikasi di barat belum ada. Ini karena faktor hukum, akses informasi, sama kekuatan politik warga yang masih lemah. Kalau lu mau riset, bro, coba fokus ke poin-poin ini biar nyambung sama konteks lokal. Pertama, cek data penggusuran. Laporan dari LBH Jakarta atau Amnesty Indonesia bagus buat data penggusuran di Jakarta. Ini bisa kasih bukti konkret soal displacement. Kedua, lihat proyek pemerintah. Rencana seperti DKI Jakarta 2030. Atau Master Plan Surabaya, bisa kasih gambaran kebijakan apa yang dorong gentrifikasi. Ketiga, cerita warga. Kalau bisa, cari wawancara atau berita soal warga yang kena dampak. Kayak nelayan Muara Angke atau pedagang Losari. Ini bikin riset lu lebih manusiawi. Keempat, bandingkan kota. Jakarta lebih tentang penggusuran paksa. Surabaya soal waterfront. Makassar soal wisata. Bandingin ini bisa bikin riset lu kaya sudut pandang. Demikian bro, kita sudahi dulu ngobrolin gentrifikasi ini. Kalau ada komentar, tinggalkan jejak ya. Dan jangan lupa untuk follow akun buat bedah buku-buku lainnya.